beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat kaya, anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya biasalah. Yang prioritas tentu masih soal Gibran dan adiknya yang atau siapa ya, berdua lah anak presiden. Ya. Dan itu menimbulkan semacam pembicaraan yang melampaui soal politik. Ya. Memang itu masalah politik, tapi kemudian orang berupaya untuk melihat bahwa keadaan kita hari ini sedang diuji oleh kasus-kasus semacam itu. Jadi kasus yang sebetulnya bisa kita sebut kasus yang tertunda, karena orang sudah membayangkan bahwa ini akan terbuka nanti itu. Jadi kalau Ubed kemudian melaporkan itu karena sequensisnya udah di ujung. Mungkin dari 6 bulan lalu kita udah kasih sinyal bahwa di belakang ini pasti ada soal politik akan berefek pada legitimasi presiden. Jadi betul, bahkan sebagai politisi dia ngerti apa yang jadi soal, lalu dia balik pada prinsip, yaitu dorong aja KPK supaya proses, supaya jadi selesai. Ini bedanya Pak FX Rudy dengan pakar-pakar yang atau tokoh-tokoh politik lain yang justru mengancam Ubed nanti kena hukuman 7 tahun. Ini ngapain? Justru mesti didorong supaya bersih di KPK. Jadi para penjilat ini tuh saya kasih respect pada Pak FX Rudy karena dia tahu kecemasan dia yang akan berakibat pada partai kalau betul-betul terjadi eskalasi isu dua anak presiden. Tapi beliau tahu arahnya adalah perkuat KPK dengan kasih dukungan supaya ini cepat diproses. Nah, yang lain itu justru ingin menghambat supaya KPK nggak usah diproses karena si Ubed reputasinya ini. Lo bukan soal reputasi, soal pengetahuan Ubed kenapa dia mengajukan gugatan itu. 200 juta itu satu kebun pisang bisa dibeli oleh Ubed tuh. Dan siap-siap untuk dagang pisang Ubed karena itu uang yang banyak sekali itu, dan saya kira dia akan menang itu karena kalau kita lihat gejalanya semua orang menginginkan agar supaya masalah itu dibuka dan publik ingin tahu sebetulnya apa yang diucapkan Ubed itu bukan sekedar melaporkan potensi korupsi, tapi juga menguji kemampuan KPK untuk bertindak profesional, tidak diganggu oleh kedudukan dia yang sekarang berada di bawah presiden. Yang prioritas tentu masih soal Gibran dan adiknya yang atau siapa ya, berdua lah anak presiden. Ya. Dan itu menimbulkan semacam pembicaraan yang melampaui soal politik. Ya. Memang itu masalah politik, tapi kemudian orang berupaya untuk melihat bahwa keadaan kita hari ini sedang diuji oleh kasus-kasus semacam itu. Jadi kasus yang sebetulnya bisa kita sebut kasus yang tertunda, karena orang sudah membayangkan bahwa ini akan terbuka nanti itu. Jadi kalau Ubed kemudian melaporkan itu karena sequensisnya udah di ujung. Mungkin dari 6 bulan lalu kita udah kasih sinyal tuh bahwa yang begini-beginian ini itu menimbulkan kecurigaan. Bahkan di FNN sendiri kita pernah bahas bahwa Sri Mulyani sebetulnya harusnya tahu soal-soal semacam ini. Ada isu insider trading, ada isu breaching segala macam tuh. Iya itu. Tapi nggak dipedulikan kan. Sementara publik terus-menerus melihat akumulasi dari perusahaan-perusahaan anak-anak presiden ini begitu cepat, dan itu pasti menimbulkan kecurigaan tuh. Ini bukan hal yang tiba-tiba Ubed melaporkan. Ubed juga memantau perkembangan pertumbuhan kapital dari perusahaan anak-anak presiden.
Nah, itu menimbulkan kuriositas akademis justru. Karena itu kemudian Ubed melakukan riset. Dan riset itu juga sebetulnya riset yang dilakukan oleh Indef, segala macam itu, yang berupaya untuk memahami apa yang terjadi sebetulnya dengan peristiwa bertumbuhnya kapitalisasi yang begitu cepat. Bahwa di belakang ini pasti ada soal politik, akan berefek pada legitimasi presiden. Jadi betul, bahkan sebagai politisi dia ngerti apa yang jadi soal, lalu dia balik pada prinsip, yaitu dorong aja KPK supaya proses, supaya jadi selesai. Ini bedanya Pak FX Rudy dengan pakar-pakar yang atau tokoh-tokoh politik lain yang justru mengancam Ubed nanti kena hukuman 7 tahun. Ini ngapain? Justru mesti didorong supaya bersih di KPK. Jadi para penjilat ini itu saya kasih respect pada Pak FX Rudy karena dia tahu kecemasan dia yang akan berakibat pada partai kalau betul-betul terjadi eskalasi isu dua anak presiden. Tapi beliau tahu arahnya adalah perkuat KPK dengan kasih dukungan supaya ini cepat diproses. Nah, yang lain itu justru ingin menghambat supaya KPK nggak usah diproses karena si Ubed reputasinya ini. Lo bukan soal reputasi, soal pengetahuan Ubed kenapa dia mengajukan gugatan itu. Dia nggak menuduh, dia cuma menduga sebagai seorang intelektual bahwa ada permainan di dalam saham-saham itu kan. Jadi itu intinya. Ini sudah siapa tadi, Ruhut, macam-macam orang itu yang ngancam-ngancam. Lo kan yang dilaporin adalah Kaisang dan Gibran, ngapain apa namanya nih, buzzer gorong-gorong ini ikut campur tuh. Itu sama seperti yang dilaporin adalah supir angkot, tapi yang ngamuk-ngamuk ada supir odong-odong kan. 200 juta itu satu kebun pisang bisa dibeli oleh Ubed tuh. Dan siap-siap untuk dagang pisang Ubed karena itu uang yang banyak sekali itu, dan saya kira dia akan menang itu karena kalau kita lihat gejalanya semua orang menginginkan agar supaya masalah itu dibuka dan publik ingin tahu sebetulnya apa yang diucapkan Ubed itu bukan sekedar melaporkan potensi korupsi tapi juga menguji kemampuan KPK untuk bertindak profesional, tidak diganggu oleh kedudukan dia yang sekarang berada di bawah presiden. Jadi orang justru ingin tahu itu tuh, KPK ini mampu apa enggak bertindak profesional. Sehingga kalau ternyata KPK ragu-ragu dan keraguan-raguan itu bisa kita baca di dalam kalimat-kalimat awal konferensi pers KPK nanti, orang akan merasa bahwa ya udah, itu berarti KPK tetap ada di bawah pengaruh presiden, dan itu akan buruk bagi upaya Firly yang kemarin menganggap bahwa sumber dari korupsi adalah 20% presidensial threshold. Nah, ini sebetulnya satu paket karena persekongkolan antara bisnis dan kekuasaan itu disebabkan karena paket 20% itu tuh, sehingga orang yang beternak politisi tahu kemana dia harus money laundering. Kan sebetulnya satu paket kan, oligarki dan kekuasaan dihasilkan oleh 20%. Jadi Pak Firly mesti konsisten juga tuh. Hubungkan aja langsung bahwa yang dilaporkan Ubed itu paralel dengan upaya kita untuk membatalkan 20% karena di situ sumber korupsinya tuh. Itu sebetulnya. Usaha Gibran dicurigai. Pakar bisnis es doger dapat suntikan 71 miliar rupiah sepertinya janggal. Bisnis yang dijalani Gibran Raka Buming Raka dicurigai akibat mendapatkan dana suntikan 71 miliar rupiah. Seperti diketahui, Gibran Raka Buming Raka memiliki bisnis salah satunya yaitu usaha es doger. Dana suntikan 71 miliar rupiah tersebut langsung menjadi sorotan pakar information teknologi IT Sami Notas Limboy. Dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com, hal tersebut diungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Sami menilai usaha yang dijalankan oleh Gibran masih terbilang baru. Ia pun mencurigai bisnis Gibran lantaran sudah mendapatkan dana hingga 71 miliar rupiah. Bisnis ginian yang terhitung baru dapat suntikan dana 71 miliar rupiah, katanya dikutip dari terkini.id, jaringan suara.com Minggu 16 Januari 2022. Lebih lanjut, ia merasa janggal dengan nominal suntikan dana tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya malas masalahin aja, imbuhnya. Menurut Sami, apabila ada yang melaporkan ke KPK itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Jadi kalau ada yang gerak laporin KPK yang gak ujuk-ujuk juga, kebanyakan orang ia malas repot, ungkapnya.
Seperti diketahui, Gibran mendapatkan suntikan modal senilai 5 juta dolar Amerika Serikat setara 71 miliar rupiah. Suntikan dana tersebut dia dapatkan untuk bisnis startup gula. Diketahui suntikan dana tersebut berasal dari firma modal Ventura Alpha CWC Ventures. Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan kecil.